Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, dengan izin Allah, pagi ini kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan, umur untuk hadir di majelis percikan iman yang dilaksanakan di Masjid Agung Trans. Bapak-bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak terpecah di sini dan di sana, ya. Lama-lama bapak-bapak akan terpental ketika ibu-ibu ya makin merangsek, ya kan? Ibu, alhamdulillah saya kurang lebih 1,5 bulan tidak kesini karena waktu Juni selama 1 bulan saya dan jamaah melaksanakan ibadah haji, dan alhamdulillah kami yang haji khusus diberi kemudahan kelancaran, yang haji reguler juga kemarin hari Ahad sudah sampai di Indonesia. Semua kemudahan ini salah satunya dari doa ibu bapak sekalian, ya. Dan saya doakan bapak ibu yang belum haji oleh Allah diberi takdir yang baik untuk berhaji. Yang sudah berhaji tolong catat, jaga kemabruran haji. Karena bapak ibu yang sudah berhaji oleh Allah sudah diberi karunia, diberi kesempatan untuk menjadi tamunya. Ya, jadi tolong jaga kemabruran. Karena kata Nabi, tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga. Maksudnya kalau dijaga sampai mati. Ya, jangan beranggapan menjaga kemabruran 40 hari. Jadi berhijab 40 hari, setelah itu dilepas karena katanya mabrur mah 40, bukan 40 hari, tapi sampai akhir hayat. Ibu bapak, hari ini kita akan bahas sebuah tema, meraih kemuliaan diri. Kita ini manusia, hakikatnya makhluk yang memang oleh Allah itu sudah dimuliakan. Aslinya kita ini mulia. Inilah yang dijelaskan di surat Al-Isra ayat 70. Yang bawa Al-Quran coba cek Al-Isra ayat 70. Bahwa manusia itu secara prinsip dimuliakan. Ya. Sudah ditemukan? Al-A'raf ayat 70. A'udzubillahi minasyaiton. Al-Isra. Ngetes aja tuh. Nih. Al-Isra ayat 70. Surat 17 ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia. Ya. Jadi ayat ini eksplisit, jelas, tegas. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Bani Adam itu maksudnya keturunan Adam, maksudnya kita-kita ini manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Jadi manusia itu bisa di darat, bisa juga menyeberangi lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik. Jadi memang Allah telah memberikan kepada manusia itu rezeki yang baik-baik. Dan kita disuruh memakan yang baik. Baik untuk tubuh kita. Jadi gini Bu, Pak, makan teh kudu halal dan baik. Ya. Halal dan baik. Baik menurut Ibu, belum tentu baik menurut saya. Jadi baik itu sangat kondisional, ya, begitu. Kepiting suka Pak? Nah, bagi bapak ibu baik, bagi saya mah nggak baik, karena saya mah alergi.
Paham ya? Jadi kepiting, ya kata Anda baik. Bagi saya enggak baik. Kenapa? Alergi. Ya. Udang ebi yang kecil-kecil, yang suka ada di pempek atau apa? Ya, udang kering, yang kecil-kecil. Mungkin bagi Anda baik, bagi saya enggak. Saya tuh alergi udang yang kecil-kecil. Tapi udang yang gede, yang mahal, saya mah enggak alergi. Jadi saya mah mau murah, alergi. Ya murah kan alergi saya. Wah, gatel. Bisa bibir bengkak gitu loh. Tapi udang mahal, nggak masalah. Saha ogoan, iya mah tubuh saya memang gitu. Gitu. Artinya menyuguhan saya kudu udang yang besar, yang toyib bagi saya. Mun ubadang nu puruluk, no. Gitu. Ya. Oh awis, ya memang beda lah kelasnya ya. Nah, jadi maksud saya adalah ya makanlah kamu yang baik-baik. Jadi yang sehat, yang membuat kita memang bisa bertahan hidup lebih bagus. Karena manusia itu bisa bertahan hidup lebih betul, umur mati Allah. Tapi manusia bisa bertahan hidup sehat itu tidak lepas dari apa yang masuk ke perutnya. Gitu. Apa yang dimakannya. Makanya Quran mengatakan, kami muliakan wahai manusia. Dan kami berikan kepada kamu rezeki. Coba makan yang baik untukmu. Yang baik. Wa faddalnahum ala katsiri mimma khalaqna tafdila, dan kami lebihkan kita ini manusia ya dari kebanyakan makhluk. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita dan jin itu sama-sama punya tugas untuk ibadah, tapi kita lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Nabinya para jin ke kita, agamanya jin ke kita, kiblatnya. Kan jin mah tidak punya nabi khusus dari bangsa jin, tidak. Kalau ibu bapak baca surat jin, nabi sedang membaca Quran ya, inna sami'na qur'anan ajaba, kata jin itu kami mendengar Quran yang menakjubkan, fa'amanna bihi, kami mengimani ya, wala nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan menyekutukan Tuhan. Lalu jin itu ada yang masuk Islam. Kata mereka, wa anna minnal muslimun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Ini contoh, ayat ini mengatakan kami tinggikan manusia, muliakan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Dengan jin itu kita lebih mulia. Gitu loh. Tapi kita ini sok sieun ku jin. Aneh itu. Aneh. Jadi kalau ada di rumah kita jin yang iseng, tiba-tiba pantau plak. Hei, kamu dengan saya lebih mulia. Cek jin teh, aku juga tahu. Oh, langsung lari. Wah, lari. Jejeritan, mak. Jadi sebenarnya ayat ini mengatakan ya, makanya kita kudu punya dignity, punya harga diri bahwa saya lebih mulia. Bukan sok-sokan, tapi memang dibanding dengan makhluk yang lain kita itu lebih mulia. Gitu. Jadi saya ingin cerita sama Anda bahwa manusia itu oleh Allah sudah diberi suatu kedudukan yang sangat agung, yaitu sebagai makhluk yang Nah, kita perlu cari tahu aspek-aspek kemuliaan manusia itu di mana aspeknya. Unsur-unsur yang membuat manusia itu apa? Satu, manusia itu berpengetahuan, diberi akal. Jadi manusia itu diberi, dan dengan akal itulah manusia
dianggap sebagai makhluk yang mulia dengan akal. Dan akal inilah Bapak Ibu yang kemudian membuat manusia itu bisa keluar dari kelemahannya. Saya ulangi, akal itu kenapa manusia itu dimuliakan? Satu, karena manusia itu diberi akal. Akal inilah yang membuat manusia bisa keluar dari kelemahannya, bisa terbebas dari kelemahannya. Contoh, kita bisa terbang tidak? Kenapa? Nggak punya sayap. Tapi dengan akal kita bisa bikin pesawat terbang. Berarti akal itu melampaui kekurangan kita. Benar kita nggak punya sayap, tapi dengan akal kita bisa bikin pesawat. Kita nggak punya insang untuk menyelam lama, tapi otak kita, akal kita bisa membuat kapal selam. Gitu. Ya. Kebayang nggak kalau kita tidak punya akal untuk membuat mikrofon? Saya capeknya luar biasa. Kudu teriak-teriak di depan ribuan jamaah ini. Tapi dengan akal, keterbatasan suara saya terlewati. Yaitu ibu bapak bisa, bahkan dengan akal, saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir hari ini datang, bisa menyaksikan lewat YouTube atau Instagram. Bahkan itu melewati batas-batas, ya. Eno di Garut, Tasik, Ciamis, luar negeri bisa ngikutin, gitu. Teman-teman kita yang di YouTube, yang di IG, pahalanya sama nggak dengan ibu bapak? Sama nggak? Beda. Hari mereka mah tedandan gitu nanaon. Ayah tuh nonton YouTube lagi pakai baju daster. Nanti saya tanya ya. Ayah nu pakai baju daster. Nu dimukna ayah ya. Ibu kan tewani kah dia datang pakai baju daster. Ya kan? Artinya apa? Ibu, bapak datang ke sini pahalanya lebih karena perjuangannya. Ya. Bagi yang naik kendaraan kan merenan kudu mayar angkot. Kade jangan gini, begitu turun ya teu mayar. Terus bilang mau ke pengajian. Pengajian Pak Aam. Masa nggak tahu? Nggak boleh gitu, bayar. Bayar. Ya kan? Itu. Artinya Bapak Ibu yang datang ke sini, Anda punya pahala dari sisi perjuangannya. Dari ilmu mungkin sama antara Anda yang hadir di sini dengan teman-teman yang di YouTube, Instagram, sama ilmu mah. Ya. Karena kontennya, isinya tidak berbeda. Yang berbeda itu challenge-nya, tantangan dan perjuangannya. Begitu. Belum lagi aya nu mekel. Saya lihat, saya tahu siah maneh nama makan buras we. Nah, terus makan buras nate disumputkeun kieu tah. Teu nawaran ke pembicara tuh. Ya kewe Bu atas aturna. Maksud saya ya, maksud saya adalah yang hadir di sini tuh dapat pahala lebih dari segi perjuangannya, harus mengeluarkan tenaga, waktu, finansial dan segala macamnya, gitu ya. Tapi sekali lagi, apa yang menyebabkan saudara-saudara kita yang di rumah bisa ngikutin? Karena kita punya akal. Bikinlah alat untuk supaya dari jarak manapun sekarang tidak ada kendala. Begitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kenapa manusia dimuliakan? Satu, karena manusia diberi sehingga dari situ dia melahirkan ilmu pengetahuan gitu. Ya. Nah, kita ini matanya terbatas untuk melihat bakteri, melihat kuman, terbatas.
Tapi dengan akal kita bisa membuat alat namanya mikroskop. Kelihatan. Jarak yang jauh kita tidak bisa lihat. Tapi dengan akal kita bisa membuat teleskop. Nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, sekiranya manusia nggak punya akal, maka manusia tidak bisa melampaui, tidak bisa menundukkan kekurangan-kekurangannya. Gitu. Dan perlu Anda tahu, akal juga yang kemudian karena akalnya juga Allah menetapkan syariat. Karena itu salah satu kewajiban seorang itu kena taklif, kena kewajiban ketika akalnya berfungsi. Tapi ketika akalnya tidak berfungsi, gugur kewajiban itu. Mohon maaf, ada orang yang tadinya akalnya sehat karena faktor usia, ya, mengalami demensia, mengalami penurunan daya ingat, sampai sholatnya dia itu hafalannya ada tapi salah nyimpen. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pas at-tahiyat, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pertanyaannya, sholatnya sah tidak? Sholatnya sah tidak? Ibu, kan akalnya bermasalah. Jangan bilang nggak sah. Berarti kudu diulangi deh. Mau diulangi gitu deh. Sebenarnya biarkan, tapi sebenarnya dia tuh gugur kewajibannya. Paham ya? Iya. Gitu loh. Jadi Anda bisa lihat betapa manusia itu dimuliakan karena akalnya. Akal itu membuat manusia melampaui kekurangannya. Bisa membuat pesawat, ya, bisa membuat teleskop, mikroskop, semua kelemahan dirinya di cover, ditutupi oleh kemampuan akalnya. Dan akal itulah yang menyebabkan orang itu kena taklif, kena kewajiban. Begitu akalnya turun, fungsinya hilang, kewajiban itu hilang. Kayak yang tadi, walaupun tahiyatnya masih hafal, Fatihahnya masih hafal, tapi dia mengalami disorientasi, nggak bisa nyimpen file yang benar. Takbir terus tahiyat, ya kan? Nah, nggak usah dimarahin, sudah saja. Ya, ada orang yang, ya, neng, ya teh tos lohor, teh acan mah, dia teh wudu, lohor mah teh acan lohor, sholat dilarang maneh mah, antep weh. Dia teh kalau marah-marah, mamah sholat dilarang, dosa sia maneh. Mamah we atuh. Ongkoh dia nanya, tos lohor neng teh acan, wudu dia teh, mamah teu kuat hayang sholat. Ya kan? Gitu. Ya. Bu, Anda teh jangan marah-marah. Ya udah. Karena sebenarnya kewajibannya gugur. Ada yang dokter cerita, Pak Am, tahun kemarin ibu saya masih puasa. Sekarang problemnya tiap aya nu adzan ukeun kolak, Pak Am. Kebayang tuh. Pak Am cenah waktu itu kesini ibu saya masih puasa. Kumaha dok? Mohon janten tiap aya nu adzan ukeun kolak, misalnya adzan lohor, mana kolak cenah gitu. Jadi adzan itu identik jeung kolak. Kumahanya Pak, cenahnya pas ikannya kolak. Eta puasanya gimana? Ganti dengan fidyah, selesai. Oke ya. Ini dijelaskan, ibu bapak, gini, betapa manusia itu dimuliakan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3132, Allah menunjukkan kelebihan manusia itu karena Allah memberikan akal sehingga manusia itu berpengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam ilmu yang disebut dengan nama-nama di sini maksudnya ilmu, ya. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah menyuruh Nabi Adam memamerkan ilmunya kepada para malaikat. Jadi ini artinya Allah menunjukkan kepada para malaikat bahwa
manusia itu diberi kelebihan, yaitu kemampuan berpikir, sehingga manusia itu melahirkan ilmu dan peradaban. Dan itulah sebabnya kenapa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi adalah Al-Alaq, ayat yang menyuruh untuk mengasah diri dengan untuk mengasah otak supaya kita menjadi orang berilmu. Nah, yang kedua, kenapa manusia itu mulia? Karena manusia itu sebenarnya diberi kebebasan untuk memilih. Jadi manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Mau kafir silahkan, mau iman silahkan, mau jadi orang benar silahkan, mau jadi orang bengkok silahkan, mau kufur silahkan. Kita ini diberi kebebasan. Ini dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 29. Surat apa? Surat 18 ayat 29. Al-Kahfi 29. Kalau yang tadi berpengetahuan surat Al-Baqarah 31 32. Itu saya cuma nyebut sebagian saja ya, karena ayat-ayatnya banyak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Ini dijelaskan di Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau iman silahkan iman. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kufur silahkan kufur. Inna a'tadna lidzalimina naro, yang pasti kufur ada konsekuensinya, iman ada konsekuensinya. Kami sediakan untuk orang-orang kufur itu jahanam. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan bahwa kita ini diberi kebebasan. Bapak Ibu datang ke sini karena Anda memilih ini. Ya nggak sih? Ada nggak teman ibu nu ayeuna teh gogoleran weh dina sofa? Aya, pakai baju daster warna kuning sararoeh gitu aya. Ya gitu. Karena itu belinya di Pelabuhan Ratu 5 tahun lalu. Terus ipis, soeh kan gitu. Nah, jadi tapi kok ibu kesini? Ini pilihan Anda. Ini pilihan. Jadi kalau ada orang soleh itu pilihannya. Kalau ada orang kufur itu pilihannya. Gitu. Ya. Jadi salah kalau ada yang bilang gini, resepnya kamu mah diberi hidayah ku Allah, sok ngaji, sok sholat, aku mah belum dikasih hidayah. Bukan nggak dikasih hidayah, dia tidak memilih itu. Gitu. Jadi kenapa manusia dimuliakan? Manusia itu diberi kebebasan memilih. Di ayat ini jelas. Faman syaa falyu'min, kalau kamu iman, sok iman. Waman syaa falyakfur, kalau mau kufur, ya sok we kufur. Gitu loh. Semua ada konsekuensinya. Gitu loh Bu, Pak. Maka karena kita ini makhluk yang dimuliakan, jangan suka menyalahkan siapapun. Karena boleh jadi itu sebenarnya pilihan kita. Ya, gitu. Kenapa? Maaf ya, iya mah heureunya. Entong ketang bisi nyari hate. Terjadi. Ya, daripada melukai lebih baik pindah ke yang berikutnya. Nah, intinya lah gitu ya, bahwa hidup itu pilihan. Nah, Anda sih maksa-maksa, nggak apa-apa. Bu, mun suami ibu pika sebeleun pika keheuleuan, ulah nyalahkan siapa-siapa. Itu kan pilihan kamu. Aing masalah laki teh bodoh aja nih. Jeung galak, jeung pedit. Tong nyalahkan, itu pilihan kamu. Cek bapak teh pamajikan teh jeung cerewet. Jeung boros, Pak, jangan menyalahkan. Itu kan pilihan Bapak. Jadi kita ini jangan suka menyalahkan pilihan-pilihan kita, gitu, ya. Kumaha atuh. Nya pilih deui we. Tapi mun teu teh aya. Nah, ya ibu-ibu kieu kumaha atuhnya? Ya duka. Anda yang milih mah nya urang nu kudu mikiran. Anda yang bukan, Anda yang salah pilih terus kumahanya Pak? Duka.
aya Anda nu milih, nah orang nu kudu mikiran. Intinya adalah mun hidup jangan suka banyak nyalahin orang. Itu intinya. Gitu ya. Ibu beli kerudung kan gitu. Nah hanya di orang mah butut, di si Ani mah lucu. Beda body pas ibu eta cenah tukang kerudung teh nipu. Tukang kerudung itu mah kan dia ada model nu lucu. Terus ku Anda dipakai, nah hanya kieu tong sok nyalahkeun kerudung. Aku mah nggak akan iya kekeh beda hidung. Aku mah moal ngomong nu pika nyerieun. Ieu aya ibu tah warna pink kerudungna. Kieu cenah beda hidung. Aku mah nggak mau menghina orang. Nah, nggak mau. Dan saya tidak mau terjebak. Nah, jadi intinya gitulah. Hidup itu kenapa Allah memuliakan manusia? Allah tuh ngasih kebebasan. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan karena boleh jadi itu pilihan kita. Ya. Gitu. Matak saya mah teresep orang yang suka nyalahin makanan. Udah orang genut teh ieu gara-gara dahareun. Naon? Gara-gara dahareun. Punten. Jadi gini, kamu tahu nggak? Aku overweight teh nyatu makanan. Hari kamu nyalakeun makanan. Cak makanan teh mana nu dahar gitu. Heureuy nya bunya, heureuy. Jangan dimasukin ke hati. Aku mah canda. Nah, daripada banyak yang terluka lanjut. Nah, jadi Bu, manusia itu dimuliakan ada aspek-aspeknya. Kita diberi kecerdasan, diberi ilmu. Yang kedua diberi kebebasan untuk memilih, ya gitu. Nah, yang ketiga, manusia dimuliakan, Allah memberikan fisik yang terbaik. Fisik yang terbaik. Saya yakin Anda hafal semuanya surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Takwim, ya. Jadi manusia itu secara fisik oleh Allah diberi yang terbaik. Surat At-Tin. Surat At-Tin ayat 4. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil laqad fi'ah. Sungguh kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ya. Kalau kita renungkan, Bu, coba alis itu Allah ciptakan untuk melindungi mata. Sehingga kalau ada keringat, ada alis, dihalang ku alis, jatuh ke sini. Dibuang atuh keringatnya celus asup. Kebayang tuh? Kini kan alis nih, alis. Ini alis ini sebenarnya bemper. Kalau di rumah mah talang. Jadi tret, nah terlempar. Keringetan ke sini nih, kan ada alis tek sini jatuh. Nah Anda mah mun keringat teh langsung karena mata. Ya ku kamu dikurud atuh. Ku Allah udah dikasih yang terbaik. Aneh. Sok aneh aku mah dengar tuh. Ya kan? Gitu. Ya. Bu, telinga seperti ini bentuknya. Ini teh enggak sembarang. Kenapa telinga itu tidak rata begini? Tapi bergelombang. Nah, karena suara itu ditangkap dengan bentuk yang gelombang, gitu. Ya. Jadi ibu bisa menikmati, oh suara si ini enak, empuk, suara si ini mah rebek, ya. Suami si ini mah fales, ya. Suara si ini mah, nah, Anda bisa membedakan karena telinga kita ada lengkungan-lengkungan gitu. Ya, tidak sembarang loh, Bu. Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, ya. Hidung menghadap ke bawah. Coba mun ke atas hujan teh, wah no diselamatkan teh kieu tuh. Ya enggak?
Iya, bukan maksudnya kalau direnungkan, nah hanya hidung teh lubangnya ke bawah. Satu, ya aman dari. Dua, kalau mau mencicipi makanan itu dan itu harumnya makanan bisa merangsang enzim, ya. Nah, langsung. Terus coba kalau hidung diluhur, ya teh enak tehnya kaluhur kan gitu. Tapi kan sekarang mah kieu. Ya kan? Ya teh tahu teh basi henteu. Nah, gitu. Coba teh enak ningalina ge. Ya tahu basi teh nya. Nah, gitu. Tapi nya teu pantes gitu. Tapi kalau ya teh tahu teh basi enggak ya? Nah, gitu. So, enggak, saya ingin cerita. Itu kan sederhana. Ya. Nih bulu mata. Bulu mata teh sensor. Kalau ada sesuatu yang mau masuk ke kita, sepersekian detik si bulu mata itu jadi tek. Sebelum benda itu masuk ke mata Anda, tep, der ditambahan tuh. Ku anti badai. Tuh ya Allah. Kabayang tuh, Pak, bulu mata nuku Allah diciptakan terbaik, sensor. Jadi kalau ada benda tetep nutup mata saya, sensor bulu mata. Eta sensor segitu bagusnya ditempel lah. Sak. Matak dalam Islam nggak boleh nguprak-ngoprek mengubah ciptaan Allah. Kalau memperbaiki boleh, misalnya mohon maaf, ada yang mengalami kecacatan, bibirnya sumbing, itu namanya diobati, dioperasi. Hari bibir Anda sudah sempurna, dengar dijedingkeun kan? Lama ayah kan bibir teh jeding, Pak. Itu ada tren bapak-bapak, tahu jeding ya? Bukan. Disuntik, Pak. Jadi cenah bibir yang bibir yang seksi teh, Pak, bukan yang tipis, Pak. Ada tren nu bareuh. Nu jeding, Pak. Jadi disuntik kan naon gitu kan. Capek-capek. Bener gak sih? Nah, itu haram. Karena apa? La tabdila li khalqillah, tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Tapi kalau mengobati nggak apa-apa. Ya, ada orang yang mengalami kecelakaan, mohon maaf misalnya hidungnya sampai robek, diperbaiki. Nah, sekalian di luhuran saeutik. Nah, apa salah? Kan gitu. Kan, itu. Jadi maksud saya, manusia itu aslinya ku Allah teh sudah diberi fisik yang bagus. Makanya coba lihat, orang kalau sudah diuprak-oprek wajahnya itu akan terus menerus menagih. Karena begini, dia benerin dagu, nah iya pipi ditarik ka dia, ya dibenerin ya hidung kurang luhur, ditarik hidung, mata teh cocok, tarik ke luhur. Jadi diuprak-oprek. Ya, paham maksud saya? Begitu satu diubah jadi jelek. Nah, hanya hidung saya teh jadi mancung, tapi pipi tarik pipi. Nah, di pipi tarik, mata jadi kieu, buka mata, operasi deui kan? Mata orang kalau udah operasi wajah berani jamin nggak mungkin satu, nanti dari bibir dioperasi, mata dioperasi, Bu, udah terima aja. La tabdila li khalqillah. Karena intinya kecantikan itu di sini. Bapak punya istri cantik pisan. Tapi ari hati dan lisannya pedih, Pak, lama-lama Bapak tidak melihat kecantikan itu. Istri Bapak biasa-biasa aja, tapi hatena bersih, lisannya bersih, akhlakna mulia. Di mata Bapak, istri Bapak makin kesini makin cantik. Suami ibu sebenarnya jauhlah dari model. Wah, tong we berharap juga model. Susah saya nyontokin. Nggak jelas suami ibu teh. Tapi suami ibu teh nyaah pisan ka ibu teh saya. Ya, pokoknya mah bener-bener ibu teh disayangi. Percaya ke saya.
Walaupun dia sudah tidak jelas bentuknya, sudah abstrak, tapi percaya ke saya, Anda makin sayang. Jadi sebenarnya wajah diuprak-oprek, di titik orang tuh bosan. Dan di titik, ya finally nanti menua juga. Secantik-cantiknya istri bapak, menua Pak. Seganteng-gantengnya suami ibu, menua. Kita ini semua akan growing old, menua. Yang membedakan satu dengan lain itu, ada yang cepat menua teh, ada yang lambat. 40 juga 70, nah, berarti kan dia kecepatan tinggi. Digas terus dia mah. Jadi boros wajah teh. Ada juga irit wajah teh. Umur 50 kayak 30, ya gitu. Itu irit. Nah, biasanya kaitannya dengan gaya hidup, pola pikir. Orangnya sangat menjaga kebersihan, kesehatan, keseimbangan. Ya iyalah. Mirip tanaman. Kalau tanaman itu dirawat, ya dia bagus, ya. Kalau nggak dirawat, ya gitu ya. Ya ngaplek itu ngaplek. Kembang tumbuh iyo daun rontok atuh. Aya daunan kembang jatuh kan gitu. Data diurus, tapi mun dirawat. Nah, jadi intinya adalah manusia mah aslinya asal kita terima tercipta dengan indah. Yang mengabadikan keindahan manusia bukan fisiknya, tapi akhlaknya. Akhlaknya. Nah, jadi yang ketiga memiliki fisik, ya. Yang keempat, manusia itu dimuliakan karena menjadi khalifah. Menjadi apa? Khalifah itu ini dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu artinya manusia dimuliakan karena dia diberi kewenangan untuk mengelola bumi ini. Jadi kita ini diberi kewenangan sebagai khalifah, ngatur, ya, hutan, kewenangan kita untuk diatur, air. Begitu manusia tidak melaksanakan kekhalifahannya, maka alam ini menjadi tidak seimbang. Kenapa sekarang sering banjir? Kenapa banyak longsor? Ya karena kita tidak melaksanakan amanah sebagai khalifah. Hutan dibabat habis, ya gitu. Kemudian daerah resapan diubah jadi apa? Gedung-gedung beton yang tidak bisa menyerap air. Apa yang terjadi? Jadi banjir. Jadi ketika kita tidak melaksanakan kekhalifahan, maka kita akan mengalami kerusakan. Jadi khalifah itu apa? Pengatur, pengelola. Yang diberi kewenangan. Nah, ibu sayang, bapak, kita ini minimal khalifah untuk diri kita. Apa? Mengatur kita. Maka kita kudu mengatur apa yang bisa kita makan. Apa yang tadi yang saya bilang, toyib itu, apa yang boleh banyak, apa yang harus sedikit, gitu ya. Islam itu, manusia itu mulia. Dia diberi kewenangan sebagai khalifah. Khalifah itu minimal pengelola dirinya, gitu ya, minimal. Nah, puncak kemuliaannya, kenapa manusia itu mulia? Karena ketakwaannya. Jadi udah berapa poin tuh? 5. 1 karena akalnya. 2 diberi kebebasan memilih. 3 4 khalifah. Puncaknya itu ketakwaan. Jadi mulianya manusia itu ternyata bukan di akalnya, bukan di penampilannya, ya, di takwanya. Nah, ini yang dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13. Surat apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Surat Al-Hujurat ayat 13. Surat 49 ayat 13. Ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan.
Jadi Pak Bu, emang laki-laki dan perempuan disebut dari jenis laki dan perempuan. Karena laki dan perempuan tuh memang ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak ya. Contoh, cara berpikir perempuan dan laki-laki itu beda. Ada bedanya. Kalau berpikir perempuan itu detail, eksploratif, itu perempuan. Kalau laki-laki itu straight to the point. Antara laki-laki dan perempuan tuh, kalau perempuan kadang butuh deep ngobrol yang dalam, deep talk. Pak, jeung istri mah ngobrol ya. Itu bagi dia mah sebuah bahagia. Ngobrol sana sini, ngomongin tukang apa, tukang ini. Kadang bermutu Pak. Bapak dengerin. Oh iya mah. Jadi terus kok si mang sayurnya gimana? Ya si mang sayur teh terus bisa ngomongkan tukang sayur gitu. Tak kan teman mama. Itu udah cukup. Istri mah bahagia. Nah kadang-kadang suami merasa udah ngasih segala ke istri, tapi jarang ngobrol. Nah si istri teh tidak merasa diperhatikan. Suami geus gitu, geus naon deui atuh ku urang geus dibere sagala. Terjadi Pak. Ini laki dan, maksud saya kalimat kami ciptakan kamu dari jenis laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unta. Emang laki dan perempuan teh beda. Beda Pak. Gitu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah lita'arofu, agar kamu mengenalinya. Nah, jadi kita ibu teh kudu mengenali karakter laki-laki teh apa. Karena laki-laki mah seringkali straight to the point. Kadang-kadang kalau dia lagi nonton, diajak ngobrol teh nyambung. Kieu ayah ayah naon bro naon itu namanya lita'arofu. Ibu kudu ngerti bahwa suami ibu begini, istri bapak begini gitu ya. Dan perempuan itu lebih tajam pendengarannya. Kalau laki-laki lebih tajam penglihatannya. Perempuan tuh lebih tajam pendengarannya. Jadi perempuan tuh, kita tuh ngomong ke perempuan tuh kudu yang baik, yang enak. Karena dia lebih tajam pendengarannya. Tapi kalau bapak-bapak lebih tajam penglihatannya. Makanya Nabi mengatakan ciri wanita solehah itu bila kamu lihat istrimu enak dilihat. Apa itu? Berarti memang kekuatan di laki-laki mah di pandangan, kekuatan perempuan mah di pendengaran. Gitu. Mah ada pembahasan khusus Pak, kita aja nanti ya. Kita aja lah khusus ceramah antar ikhwan. Nah, kenapa perempuan itu senang deep talk? Karena memang yang kuat di perempuan tuh telinga, ya. Telinga, deep talk itu, ya. Kalau di laki itu sebenarnya pandangan, mata kekuatan, gitu. Itu loh ya. Oke. Nah, baru inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Jadi puncak kemuliaan manusia takwanya. Innallaha alimun khabir. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi Allah itu sudah menciptakan manusia mulia. Nah, kemuliaan tadi karena ada unsur-unsur yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan. Akal, kemampuan, kebebasan memilih, terus fisik diberi yang terbaik, terus sebagai khalifah kita ini diberi kewenangan mengelola diri kita dan orang lain serta lingkungan. Terus finally puncak ketakwaan kita itu ada di apa? Di ketakwaannya, ya. Nah, sekarang langkah jadi gini. Begitu poin-poin tadi diabaikan. Nah, itu yang dalam surat At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terus tsumma.
Jadi manusia itu sudah di atas. Karena manusia tidak bisa menjaga kemuliaannya, dia jatuh ke derajat yang lebih rendah. Gitu. Derajat yang membuat kehormatan dan martabatnya itu jatuh. Dengan apa? Dengan kelakuan-kelakuannya. Nah, maka kita perlu mempelajari perangkat untuk supaya kemuliaan itu terjaga. Perangkatnya. Jadi supaya benar-benar kemuliaan yang Allah titipkan itu terjaga, ya. Bagaimana? Pertama, ya. Coba buka surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd surat 13. Surat ke-13, Bu. Sudah? Ayat, ya, surat 13. Ayat 20. Perangkat atau langkah untuk supaya kita bisa menjaga kemuliaan. Satu, ya, selalu menjaga janji. Menjaga janji. Begini Pak Bu, kita ini kan punya janji bahwa kita diberi hidup oleh Allah itu untuk disyukuri. Ya enggak sih? Kita hidup itu untuk ibadah. Kita diberi apapun untuk kita gunakan dalam kemaslahatan. Itu tuh janji kita. Ya. Kita tuh tiap sholat berjanji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sholatku, hidupku, matiku hanya untuk. Itu artinya kita kudu memenuhi janji kita. Kalau kita memenuhi janji sebagai makhluk, kita berjanji mau beribadah, kita berjanji seluruh hidup kita itu untuk mengabdi, kita berjanji kita akan selalu memperbaiki. Kita tuh hidupnya penuh janji. Dan ada janji yang otomatis, ya. Seperti tadi janji untuk ibadah, janji untuk jaga amanah. Tapi ada juga janji yang terikat oleh hukum. Contoh, janji yang terikat oleh hukum misalnya, suami ibu itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa. Istri bapak itu bukan siapa-siapa. Siapa istri bapak? Saya nggak nanya Ani, bukan. Siapa istri bapak? Ani, bukan itu. Maksudnya gini. Siapa suami ibu? Agus, bukan itu maksudnya. Suami ibu, istri saya, istri bapak itu bukan siapa-siapa. Itu dari antah berantah, dari garis keturunan entah siapa. Benar gak sih? Tapi menjadi amanah yang harus dijaga janjinya ketika sudah ada akad nikah. Saya terima, kata bapak teh, saya terima nikah A binti B dengan mas kawin sekian. Nih, istri bapak yang bukan siapa-siapa itu bapak janji, maka kudu dinafkahi, kudu diperlakukan dengan baik, ya, kudu dimuliakan. Nah, kalau kita ingin mulia, maka jaga janji itu. Bisa dipahami Bu maksud saya? Kan suami ibu teh bukan siapa-siapa. Sok saha? Eta si Kang Asep teh saha? Saha? Si Kang Ridwan teh saha? Si Kang Agus teh saha? Saha? Entah dari mana, dari antah berantah, ya, ujug-ujug Anda teh jatuh cinta ke dia teh, PDKT, lalu memutuskan menikah. Eta orang yang antah berantah teh dengan janji pernikahan itu menjadi amanah. Contoh, siapa suami ibu? Agus Wahyudin. Agus Wahyudin itu bukan siapa-siapa, tapi begitu udah jadi suami ibu, ketika sakit, ibu kudu merawatnya. Iya gak sih? Ketika dia lupa sholat, ibu kudu mengingatkannya. Kenapa? Karena Agus Wahyudin yang bukan siapa-siapa
Sekarang mah siapa-siapa. Berdasarkan apa? Janji pernikahan, akad nikah. Paham Bu? Bahkan Agus Wahyudin yang bukan siapa-siapa, dia bisa mewariskan harta kepada Anda kalau dia kaya. Ya kalau dia kaya. Kabayang teh Agus Wahyudin tadinya 0. Bu, Pak, banyak kan orang yang pas nikah itu 0. Sekarang punya rumah, punya mobil, punya investasi itu dan ini. Peleptah Agus Wahyudin teh maut. Kan warisan teh sebagainya untuk istrinya. Ya, bahkan kalau punya anak laki, adik kandungnya saja tidak akan dapat warisan. Kabayang nggak sama Anda? Nih, istri saya teh bukan siapa-siapa. Saya hidup dari 0. Dari 0 tadinya nggak punya rumah, nyicil, punya rumah dan seterusnya. Saya meninggal, ya. Karena saya punya anak laki-laki, ya sudah. Yang jadi ahli waris istri saya, anak laki-laki, ya. Kabayang tuh, adik saya yang sedarah sama saya nggak dapat warisan, nggak dapat. Karena saya punya anak laki. Tapi istri saya yang dari antah berantah. Ya maksud antah berantah teh kieu atuh Bu. Dari planet enggak maksudnya ya kan suami Anda ge dari antah berantah gitu maksud saya. Nih kieu mending ngahina ka istri enggak maksud saya itu teh bahasa retorika. Jadi istri kita, suami kita antah berantah maksudnya kabayang teu orang lain ketemu setahun terus nikah terus kok bisa saling mewarisi. Sementara adik kandung saya yang sedarah lahir dari rahim yang sama, adik saya nggak dapat warisan, istri saya dapat. Itu yang saya maksud, kita kudu menjaga janji. Kekeh danu Anda ingat mah antah berantah sudah. Ketemu suami, ayah, kamu antah berantah. Apa kata suami teh? Kamu ngomong apa? Antah berantah. Mama bagi ayah antah berantah. Tapi karena akad nikah kita bisa saling mewarisi. Mun mama meninggal, ayah mewarisi. Mun ayah meninggal, mama mewarisi. Semoga mama yang dapat warisan dari ayah. Berarti ngadoakeun salaki mau ti heula. Kan gitu. Nah. Jadi Bu, Pak, saya ingin cerita di sini bahwa kalau kita ini ingin bisa menjaga kemuliaan, ya jaga janji. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Kenapa ada kalimat sebaik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya? Kenapa? Anda mantong mau ditanya. Itu kan tadi ada jawabannya. Karena menjaga janji. Ingat kan tadi nomor pertama? Menjaga janji. Nah, itu kenapa sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Padahal istrinya itu dari mana? Berantem. Ibu, sebaik-baik istri adalah yang menjaga kehormatan saat suaminya nggak ada, yang taat pada suaminya selama suaminya itu benar. Siapa yang Anda taati? Suami. Siapa suami Anda? Antah berantah. Tapi karena apa Anda kemudian jadi taat sama suami, menghargai suami? Kenapa? Perjanjian. Jadi orang yang menjaga perjanjian itu pasti terjaga kemuliaannya gitu. Jadi orang yang menjaga perjanjian, oh aku dengan suami itu ada perjanjian atas nama Allah gitu ya. Nah, jadi sebaik-baik laki-laki yang paling baik pada keluarga karena ada perjanjian itu. Sebaik-baik perempuan ya. Bu, dengar ya. Da wanita solehah mah fassolihatu qonitatun hafidhat. Wanita soleh itu qonitat yang taat kepada Allah, hafidhat yang menjaga kehormatan diri. Ya. Jadi
wanita soleh itu yang qonitat, hafidhat, yang bisa menjaga kehormatan dirinya, bisa apa tadi? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ada kalimat menjaga kehormatan diri, itu kaitannya dengan sebaik-baik perempuan yang taat kepada suaminya. Selama suaminya nyuruhnya benar. Mah sholat mah, taat. Ibu boleh nggak sholat jam 2? Boleh. Ya sholat duhur jam 2 boleh nggak? Boleh. Mun sholat duhur jam 4? Nggak boleh. Jadi kalau Anda sholat jam 2 boleh? Boleh. Tapi begitu suami Anda jam 12:30 ngomong gini, udah sholat belum? Belum. Sholat atuh. Maka saat itu juga sholat 12:30 jadi wajib. Saya ulangi. Anda mah dengar. Saya ulangi. Sholat duhur jam 2 itu boleh? Boleh. Karena ada waktu kok. Ya, jam 2 boleh. Tapi Bu, saya ingin cerita. Begitu ada perjanjian yang Anda taati itu, Anda pegang, Anda jadi istri yang mulia. Ya, manusia mulia. Saya contohkan tadi, ibu sholat jam 2 itu boleh kok. Ya, saya tidak bicara utama dan tidak utama. Jelas hari utama mah di awal waktu kan. Tapi saya tanya tadi, sholat jam 2 boleh? Nah, tapi begitu suami Anda bilang, ibu kan biasalah ibu duduk di kursi, kio-kio, ya ente mindahkeun barang kana karanjang. Mindahkeun barang kana karanjang. Geus tina karanjang kaluarkeun deui. Kan Anda nggak punya saldo. Gitu gitu. Kelihatan sama suami. Hari mama udah sholat belum? Belum. Sholat atuh. Udah 12:30. Bu, sayang, tinggalin yang tidak penting itu. Karena sekarang perintah suamimu jadi wajib. Paham? Jadi yang, jam 2 ge menang. Enggak boleh. Cek paham demi Allah. Dah Anda mah ngutip sepotong. Ya, kata suami teh, ini udah 12:30 sholat atuh. Ibu bari molot teh, jam 2 ge menang. Tak ngaos, segera ngaos. Anda mah gitu, ngaos, segera ngaos, sok. Ayah reka mana, Pak Am nanya, sholat jam 2 boleh nggak? Boleh. Nah, Anda mah cuma sepotong itu. Boleh, tapi begitu suami mau mengatakan, sholat mah udah 12:30, Anda menjadi tidak boleh sholat jam 2. Karena suamimu benar. Gitu. Kenapa seorang laki-laki itu mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Ya karena dia menjaga apa? Perjanjian. Kenapa seorang istri mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia? Ya karena dia menjaga perjanjian. Bu, ibu ada perjanjian bisnis dengan saya akan memuliakan ibu kalau ibu pegang perjanjian bisnis kita. Kalau misalnya kita ada perjanjian bisnis ya, sok Pak Am yang mengelola ya, saya dapat keuntungan 40%, Pak Am 60%. Saya jaga perjanjian itu. Tiap ada keuntungan saya kirim 40%, saya laporkan laporan keuangannya saya 60%. Maka ibu akan melihat saya sebagai orang mulia. Kenapa? Bisnis jeung Pak Am aman lah gitu. Tapi coba kalau ibu kuduna 40%, ku saya diuprak-oprek jadi 30%, ya. Lama-lama ketahuan, ibu jadi tidak hormat lagi ke saya. Saya tidak mulia lagi di hadapan ibu. Ya, si Pak Am ngajak bisnis, ulah sia nipu manehna. Urangnya geus katipu. Nah, jadi saya mulia enggak? Karena saya melanggar perjanjian, gitu loh. Paham? Jadi begitu kita menjaga perjanjian, percayalah, perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan manusia akan lahir sebuah kemuliaan, gitu. Surat Ar-Ra'd sudah tadi? Ayat 20. Alladzina yufuna bi'ahdillah, orang yang memenuhi janji Allah, walayan qudunal mitsaq, dan tidak melanggar perjanjian. Jadi ada perjanjian dengan Allah, ada perjanjian dengan manusia, gitu. Yang kedua, menjaga silaturahmi. Bapak Ibu jangan sepelekan silaturahmi.
Silah itu artinya menyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi artinya kita selalu menjaga hubungan dengan orang lain dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kasih sayang. Kalau saya merasa sayang pada ibu dan bapak, kira-kira kalau ibu dan bapak ini akan celaka, saya kasih tahu. Ya, sekiranya ibu bapak ini ada kekurangan, saya hinakan atau saya perbaiki. Menunjukkan apa? Saya sayang gitu loh. Kalau saya sayang sama ibu dan bapak, begitu Anda ada kekurangan, saya gosipkan atau kita saling mengingatkan? Ari ibu sok mengingatkan apa menggosipkan? Mual mungkin dua nana ngagosip jangan. Maksudnya gini nih. Jadi yang dimaksud orang itu kalau udah silaturahmi nggak ada tuh yang namanya julid, nggak ada yang namanya gosip, apalagi fitnah dan adu domba. Nggak ada. Itu silaturahmi. Jangan sampai Anda datang ya ke teman-teman, pada ke mana? Silaturahmi, pas duduk teh urang mah geuleuh kasih aninya, ya Allah. Apal kan si ani? Eta nu sekretaris teh gitu. Ari ngomong ke suami eks silaturahmi, ari ketemu dengan teman-teman isinya silaturahmi bukan. Jadi silaturahmi itu menjaga kehormatan martabat saudara kita. Kalau teman kita ada kekurangan dan itu menyinggung perasaan kita, maafkan. Kalau itu memang bisa kita ingatkan, kasih tahu, ya kasih tahu gitu. Teman Anda udah lama nggak ngaji, di WA teteh solehah menilami tengaos iraha ngaos gitu. Apa jawabnya? Insya Allah. Cek kemanehna teh. Besoknya kontak lagi, teteh kapan ngaos? Insya Allah. Geus gitu teh. Ku urangnya di WA 3 kali kababaturan teh. Insya Allah. Apa itu namanya? Gosip. Silaturahmi bukan? Udah bu. Eta si ani kunaon tara ngaji we? Riweuh keneh meureun. Yuk urang ke rumahna ya, bawa naon we, karesep naon manehna? Ieu karesepna teh onde, bawa onde. Bawa onde, sok bawa onde-onde gitu. Nah, itu namanya apa? Nah, Bu, kalau saya dan Anda tipe seperti itu, percaya kita akan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Kenapa? Dah kita mah tersep gosip, tersep nggak suka dengan gosip, fitnah, adu domba. Orang kayak gitu mah pasti terjaga kemuliaannya gitu. Nah, ini ayat 21 itu. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Masih yang surat tadi. Nah, jadi lompat ke Al-Baqarah. Ar-Ra'd kan? Ayat 21 sekarang. Masih yang tadi. Karena Al-Baqarah. Kita teh lagi surat bahasa apa? Nah iya, pengaruh pisang tadi. Pengaruh pisang, gorengan, buras. Nah, Ibu, kalau kita ingin bisa menjaga kemuliaan diri kita, sok silaturahmi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Bahkan ibu bapak, di antara bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat, kebayang nggak sama Anda? Bakti kepada orang yang tua yang sudah wafat, kata Nabi, bersilaturahmilah dengan saudara dan teman-temannya. Ya, bapak saya udah meninggal. Wujud cinta saya kepada bapak dan akan jadi jariah pada bapak saya silaturahmi dengan saudara-saudaranya dan atau teman-temannya gitu. Nah, berarti betapa pentingnya silaturahmi. Jadi kalau kita sadar betul betapa pentingnya silaturahmi, ingat dalam silaturahmi itu
Hal yang paling mendasar, tidak boleh ada dosa dan maksiat. Maaf ya, bukan silaturahmi keluarga ari eusi na saling pamer, saling menghinakan, saling ngomongkeun. Ari judulnya silaturahmi keluarga besar Haji Muhtar. Silaturahmi keluarga besar Haji Muhtar Ciamis. Ari pas kumpul ngomongin si itu, ngomongin si iyo, pamer harta si itu, pamer. Maaf sayang, walaupun judulnya silaturahmi, itu menjadi bukan silaturahmi. Tapi kalau misalnya silaturahmi keluarga besar Haji Muhtar, kata sesepuh teh, kieu saha anu sakit, yuk tengok. Saha anu butuh biaya, yuk bantuan. Siapa yang jadi silaturahmi itu jadi ajang kebaikan. Nah, itu silaturahmi. Nah, tak pengajian seperti ini bukan sekedar majelis taklim, kudu jadi ajang silaturahmi gitu ya. Jangan sampai duduk ya, si ibu nu di depan orang eta nu dihareupeun maneh persis. Nah, kerudungna juga taplak meja. Ya, mana keur ningali ka urang pura-pura teu ningali. Anda teh ngaji tapi ada dosa. Gitu. Jadi ibu bapak kalau ingin dijaga kemuliaan, sok jaga silaturahmi. Yang namanya silaturahmi itu kita menebar kebaikan. Itu inti. Karena silah itu menjalin, rahmi itu kasih sayang. Jadi kalau teman kita ada yang punya kekurangan, ya kita lindungi, kita perbaiki, kita nasihati, bukan kita gosipkan. Gitu, ya. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Takut kepada Allah dan takut pada penghisaban. Itu yang keberapa? Takut pada Allah dan penghisabannya. Apa Bu? Takut pada Allah dan begini Bu, Pak. Kalau kita ingin dimuliakan, ingin dijaga kemuliaan kita, yang kita takuti Allah. Itu. Ya. Dan yang kita takuti hisabnya. Bapak Ibu, kan semua tuh akan dihisab. Nih Bapak Ibu, pergi dari rumah ke sini, ini tuh hisabnya beda-beda. Pahalanya tuh beda-beda. Ada yang dari jam 3 udah bangun, nyuci, ngistrika, masak, karena mau ke sini. Pahalanya berbeda dengan pergi tidak karena asisten rumah tangga namanya opat. Dia mah teu kudu mikirin masak, nggak usah mikirin apa-apa. Bahkan cuma mandi di depan cermin, cek, bersolek, keluar, ya. Supir tos siap, cuma bilang gini, supir teh, Bu, pakai mobil yang mana? Yang Mercy. Ya. Nanti pengajian berikutnya, Bu pakai yang mobil yang mana? Yang Fortuner. Gitu. Bu, sama enggak pahalana dengan begitu beres mandi segala macam langsung ya keluar naik angkot jalan kaki beda ya. Maksud saya apa? Semua itu ada hisabnya gitu maksud saya ya. Di sini saya lihat ada yang apa yang saya ceritakan dicatat beda hisabnya dengan kieu we. Hisabnya sama enggak? Beda. Beda. Itulah Allah Maha Adil cek saya ge. Ada perhitungannya. Kan aya nu temenan teh nyatet
Ini nyatet ujian iya tuh. Kamu yang orang nyatet di sana. Ini nyatet. Emang diuji gitu. Ujian. Yakin eta keur kuliah tar nyatet eta orang. Begitu temannya nyatet, kalah kadi gini. Udah nggak ada ujiannya tuh nih catat. Hari Pak Am tadi nyebut surat apa surat sahayuna udah salah ge moal naon atuh. Hari mana ayat 22 hiji terserah 22 hiji. Da moal dicek ku si Pak Am ge moal lah. Moal segi sebanyak ini dicek moal. Tahu kita teh kudu inget semua itu ada hisabnya. Dan Anda tahu kan di dalam surat Yasin al yauma pada hari ini, hari apa? Lekan Jumat, pada hari kebangkitan. Pada hari ini hari apa? Jumat. Pada hari kebangkitan, nakhtimu ala afwahim, kami tutup mulut mereka. Jadi teman-teman, bukan hari Jumat tapi hari penghisaban. Pada hari kebangkitan, lisan kita ditutup, nggak akan bicara. Wa tukallimuna aidihim, yang akan bicara dan bersaksi adalah tangan dan kaki. Itu hisab. Jadi jangan pernah kaki kita melangkah kecuali dalam kebaikan. Jangan pernah tangan kita bergerak kecuali untuk kebaikan. Jangan pernah pikiran kita bekerja kecuali untuk kebaikan. Kenapa? Semua dihisab. Saking pentingnya hisab dan semua akan bicara sampai Nabi memberikan sunnah kalau sholat itu pindah tempat. Saya sholat wajib di sini. Assalamualaikum, wirid, zikir, beres. Sunnah ngegeser. Gitu. Sunnah kan itu. Ya, gitu. Ibu sholat di kamar ya, sholat wajib ibu-ibu. Begitu wirid, zikir, beres. Ibu misalnya sholat sunnahnya pindah ke ruang tengah. Boleh. Ke ruang tamu boleh, tapi keur nggak ada tamu. Jangan sok legeg. Puntennya bade rawatib mangga dileueut manganya abdi rawatibnya. Enggak gitu banget atuh ya. Bapak di masjid juga begitu. Anda sholat sebelah sini begitu sunnah pindah. Kenapa? Biar semua bicara jadi saksi atas kebaikan kita. Nah percayalah Bapak Ibu, segini banyaknya Anda hadir, setiap langkah biar jadi saksi. Jadi saksi. Nah ini wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada penghisaban. Terus yang berikutnya keberapa? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang sabar mengharap keriduan Tuhannya. Jadi Pak Bu, kalau ingin dimuliakan, ingin kita jaga kemuliaan, kudu sabar. Karena memang hidup mah penuh ujian lah. Pasti. Semua yang hadir di sini ada ujiannya. Ujian tuh dua, bisa terasa enak, bisa terasa tidak enak. Kalau suami ibu baik-baik saja, itu ujian. Ibu syukur enggak punya suami yang soleh? Alhamdulillah. Iya maksudnya Anda kalau ibu punya suami yang tidak soleh, kudu syukur apa sabar? Suami ibu soleh apa tidak? Berarti mun soleh kudu mun tidak soleh kudu. Artinya hidup mah pasti ada ujian. Bapak ibu datang ke sini itu ada ujiannya, beda ujiannya. Setiap orang beda-beda. Saya berada di sini ada ujiannya. Ya. Ujiannya apa? Tiap ngajelaskeun ditanya salah. Jelaskeun tanya salah. Ya kan gitu. Saya suka bilang ya Allah, beri hamba kesabaran. Gitu ya. Nah, terus ibu juga kudu sabar ngadepin saya. Karena apa? Apa yang saya ceritakan kadang tidak difahami ku ibu. Ngomong naon ya teman ini? Ngomong naon? Cek sebabatan teuing. Teuing. Hari ngomong naon? Teuing. Akhirnya ya sama-sama bodoh. Oke. Bu, maksud saya ya. Nah, emang kita ini
kalau ingin dimuliakan kudu sabar. Dan dengar, sabar itu nggak ada ujung, nggak ada batas. Jadi jangan mengatakan, dah tuh sabar teh ada batas, nah nggak ada. Kalau menurut Al-Baqarah ayat 200 mah sabar tuh nggak ada batas. Ya ayyuhalladzina amanus biru, he orang yang beriman sabar, wasobiru kuatkan kesabaranmu, warobitu. Jadi kalau kita diuji dengan baik atau buruk, sabar tuh unlimited, nggak ada ujung, nggak ada batas, gitu ya. Yang berikutnya, wa aqomus sholat, mendirikan sholat. Yang keberapa itu? 5. Bu, Pak, kenapa Allah mewajibkan sholat sama kita? Supaya kemuliaan kita terjaga. Karena sholat itu salah satunya menjaga agar kita tidak gampang gelisah, menjaga agar kita bisa selalu bersih, ya kan? Gitu. Mata ibu bapak di sini mah wajah nanti bersih karena ahli sholat. Ya rumek sedikit mah kesang ya tamah, ya kan gitu. Ya, tamah hinya ya karena kesang, ya kan gitu. Nah, terus wa anfaqu mimma rozaqnahum sirra wa alaniyah. Yang keberapa sekarang? Keenam, rajin berbagi. Rajin berbagi, Bu. Rajin berinfak, berbagi, ya. Kalau ada rezeki kita senang berbagi. Yang namanya berbagi bisa ilmu, bisa keahlian, termasuk berbagi informasi. Teteh, nanti hari Jumat ada pengajian di Masjid Agung Trans jam 8. Itu Anda berbagi, gitu. Apalagi cek Anda teh, hayu atuh ngiring, kan gitu. Cek dia teh, ih abdi tega do ongkos ku abdi ditraktir. Nah itu lebih-lebih lagi. Tapi abdi teh acan sarapan, ku abdi ditraktir sarapannya. Begitu bubar, abdi teh bade tuang siang, ku abdi. Oh itu, kira-kira mun Anda begitu dimuliakan nggak? Dimuliakan. Anda teh bakal dicirian. Si ibu eta bager. Ya kan? Iya, dimuliakan. Terus akan diomongin, si ibu bunganya jalmina teh bager kamarikan dia ngajak ngaji ke aku ya. Gitu teh aku teh di ongkosan. Terus di sarapan ya. Terus makan siang. Terus pas udah makan siang teh naon cik dipangmelikeun kerudung urang teh. Ku si ibu bunga. Terus dianterkeun urang tehnya. Nah si ibu bunga teh kan rumahnya di Cimahi, orang di ujung Berung diantarkan. Dia mah di ujung ke ujung. Saya ingin tanya, eta ibu bunga dimuliakan teu? Iya, karena dia itu dermawan. Gitu. Yang saya ceritakan mitos apa fakta? Tuh, Anda pakai mitos. Cek Anda teh emang ayah jelema kitu asa moal mungkin. Iya ayah itu ibu bunga yang saya ceritakan itu. Nah, ini yang keberapa nih? Nah, yang ketujuh. Ini nih, tidak gampang nih. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Hese. Apa Bu? Membalas? Kalau ibu baik sama saya baik sama ibu, nggak ada tantangan. Ibu punya teman baik banget, ibu baik sama dia, apa tantangannya? Nggak ada. Yang hebat itu saya buruk sama Anda baik sama saya. Nah itu hebat. Nah itu susah. Bu, suami ibu kalau soleh, lalu ibu baik sama suami ibu, itu itu istimewa apa biasa? Biasa. Ya, suami ibu teh soleh, bager, dermawan, ya. Ibu baik sama dia, biasa. Biasa. Yang istimewa itu suami ibu teh pelit, kasar, bodoh, teboga duit. Tapi ibu baik sama suami ibu, istimewa bukan? Istimewa. Bu, mahal mana? Martabak biasa apa martabak istimewa? Ibu ingin punya suami biasa apa istimewa? Nah, biasa.
Tak konsisten ah. Mahal mana martabak istimewa dan biasa? Berarti istimewa teh martabak teh aya telur, aya keju, wah itu istimewa, kanal sakieu. Mun biasa anu istimewa mah 80.000, nu biasa mah 40.000 sakieu. Nah, ibu kalau ibu punya suami soleh bager, terus ibu baik sama suami ibu, itu biasa, nggak ada challenge, nggak ada tantangan. Wong suamimu segitu baiknya terus kamu nggak baik, aneh. Tapi nu hebat suamimu nggak baik, ibu hebat, baik sekali. Bu ingin punya suami yang istimewa apa biasa? Biasa. Bapak eta geus dinasehatan kekeh biasa ya udahlah, aku nggak mempan, speechless lah. Nah, jadi emang nah iya kudu sabar Pak. Jadi kadang untuk ngasih nasihatnya kudu sabar. Kekeh milih nate biasa. Berarti yang hebat itu ketika Anda istimewa itu kalau Anda punya teman buruk, Anda mah baik. Dia suka mitnah Anda, ngegosipin Anda, julid, Anda mah hati bersih, Anda baik sama dia, top. Anda akan dimuliakan. Tapi memang saya tahu itu nggak gampang. Tapi ibu-ibu insya Allah bisa. Karena ibu-ibunya, ibu-ibu di sini mah wanita mulia dan soleha. Ibu-ibu di sini mah wanita mulia dan soleha. Jadi bisa insya Allah ya. Ibu, itu saja yang kita bahas ya. Terima kasih, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.